Jadi ketika si mayit ini dibawa ke makam, kiai mengiringinya dengan doa. Jadi tahlilan malam pertama itu di masjid kalau di kampung saya. Nah, jadi orang kampung nanti keluar dari pintu, mayit sudah dibawa, sebelum dibawa dibacain Fatihah 3 kali. Kemudian di ishad, kaifa tashhaduna hadhil janazah, bagaimana engkau menyaksikan jenazah ini? Khair, khair. Kaifa tashhaduna hadhil janazah? Khair. Kaifa tashhaduna hadhil janazah? Khair. Baru wahhidu la ilaha illallah, la ilaha illallah sambil dibawa. Kemudian sebelum ishad itu bagus juga baca Fatihah. 3 kiai Al-Fatihah, melangkah 1 langkah. Selesai lagi kiai lainnya Al-Fatihah, melangkah 1 langkah sambil baca Fatihah. Kemudian terakhir 1 Fatihah lagi, setelah itu baru ishad. Kaifa tashhaduna hadhil janazah 3 kali, baru wahidu sambil dibawa oleh keluarga menuju ke makam. Usahakan anak-anaknya ikut, keluarganya ikut, tetangganya ikut. Haknya kita sebagai tetangga adalah kalau dia sakit maka kita menjenguk, kalau dia mati kita takziah, bawa beras dapat 1 ton mah digotong. Nanti kalau dia dimakamkan, haknya tetangga itu kita ikut mengiring sampai ke makamnya, mengiring sampai ke kuburan. Itu al-janazatu idza hadarat, sunnah disegerakan. Yang ketiga, wal ayyimu idza wajadat kuf'an, dan anak perawan kalau dia sudah nemu jodoh. Ini jangan ditunda-tunda. Umurnya sudah umuran 18, 19, 20, yang lamar sudah ada, maka ini harus disegerakan. Jangan palah pilih, akhirnya anak kita kawinnya lama sampai umur 25 belum dikawinin. Betul tidak? Dulu ibu saya umur 16 sudah ngelahirin saya. Sekarang sama Bu, alhamdulillah. Sekarang mah ada anak cewek umur 25 belum dinikahin. Nyarinya mau nyari pegawai Pertamina. Datang dia karena ibunya ngomong, saya mah pengen ngawinin anak sama pegawai Pertamina. Akhirnya ini penipu ini datang. Di mana kerjanya? Pertamina. Dikawinin. Taunya dapat seminggu bukan Pertamina yang ada di Jakarta, tukang minyak keliling. Kalau Petrom ini masih mending banyak duitnya itu. Ini tukang minyak keliling itu kayak Balawi. Jadi kalau anak kita sudah ada jodoh, nikahin aja. Tapi jodohnya yang kuf'an. Yang apa? Kuf'an. Kuf'an itu yang soleh. Jangan sembarangan ngambil menantu. Harus calon menantunya yang soleh. Bagaimana ciri calon menantu yang soleh? Dia pakainya jubah, pakainya udeng-udeng, pakainya ini sorbannya putih. Itulah calon menantu yang baik. Jangan mikirin dia udah punya istri apa belum, jangan. Jangan mikir-mikir dia udah punya anak belum, jangan. Yang penting ada yang ciri-ciri begitu, kita punya anak perawan, langsung nikahin aja. Setuju? Enggak mau katanya.
Ini sembarangan nyari menantu Pertamina, taunya tukang minyak keliling. Mendingan yang jelas, yang pakai peci minimal, atau yang berbaju banser. Kalau punya calon mantu berbaju banser itu sudah kelihatan. Kiai aja dijagain, apalagi anak ibu. Kalau tidak banser, pager nusa, biar dia bisa pencak. Atau Ki Ageng Serang tadi yang ngawal saya. Yang ngawal saya ada PWI, ada Ki Ageng Serang, ada banser, ada pager nusa. Masya Allah, alhamdulillah. Jangan sembarangan mencari menantu. Pertama yang dilihat solehnya dulu, jangan kayaknya dulu. Kalau sudah soleh, insya Allah kaya raya. Kalau tidak kaya di dunia, kaya di akhirat. Alhamdulillah. Itu makna kufu yang paling bisa dilihat hari ini adalah takwa. Kufu itu bagi kita orang Jawa tidak melihat oh dia dari suku mana, tidak, tapi dilihat dari takwa. Beda dengan Baklawi. Kalau Baklawi, kalau dia punya anak Baklawiyah, dia tidak boleh Baklawiyah ini menikah dengan selain Baklawi. Tahu Baklawi? Itu yang dipanggil Kabib itu. Tuh yang dipanggil Kabib namanya Baklawi. Kalau dia punya anak perempuannya tidak boleh nikah dengan selain Kabib, dengan selain Baklawi. Untuk apa? Katanya menjaga kafa'ah. Ini yang tidak diajarkan dalam agama Islam. Kenapa katanya dia itu tidak boleh anak perempuannya dinikahkan? Karena kastanya tinggi. Diguyup pitik. Katanya orang Jawa kastanya rendah. Kasta rendah dari mana? Kita bisa membuat Borobudur, betul tidak? Kita bisa membuat Prambanan. Leluhur kita itu raja-raja besar yang menguasai Asia Tenggara. Brunei dikuasai oleh orang Grobogan zaman dulu. Malaysia dikuasai oleh orang Grobogan. Thailand, Selatan, Singapura, seluruh Nusantara dikuasai oleh keberanian prajurit-prajurit Majapahit. Di antara prajurit Majapahit diambil dari Jogja, dari Grobogan, Seragen, Klaten, Banten, dan sebagainya. Itulah turunan-turunan raja dan panglima-panglima Majapahit, orang-orang Jawa yang hadir, yang lahir hari ini. Kata siapa? Pangkatnya orang Jawa kastanya rendah. Tidak, bos. Tinggi. Kenapa tinggi? Ciri-cirinya sudah jelas. Peninggalan leluhur kita ribuan tahun yang silam sudah bisa bikin Borobudur, betul apa tidak? Lalu yang ngaku-ngaku kastanya tinggi itu, kampung dia ada bangunan apa? Kagak ada bangunan Borobudur di sana. Tidak ada bangunan yang mirip dengan Prambanan. Yang ada makam-makam palsu. Makam-makam yang katanya makam orang, tapi kalau dilihat dalam sejarah tidak ada sejarahnya bahwa di situ dulu ada makam orang. Makanya hati-hati di Grobogan, takut ada leluhur kita makamnya nanti pindah jadi makam nama orang lain. Zaman sekarang banyak orang malsuin makam, Bu. Makam leluhur orang, kemudian makamnya itu dipindah namanya jadi Assegaf, jadi bin Yahya. Itu di mana yang ibu kota Jawa Tengah, Semarang, ada sebuah makam Panglima Perang Yogyakarta.
Panglima Perang Yogyakarta ini namanya KRT Sumodiningrat. KRT Sumodiningrat asli orang Jawa. Dia ini bapaknya Jawa, dianya Jawa, ibunya Jawa, anaknya Jawa, keturunannya sampai sekarang masih ada orang Jawa semua. Tapi makamnya Panglima Perang ini yang waktu itu dia mati perang melawan penjajah Inggris. Karena kita pernah dijajah Belanda, beberapa tahun juga pernah dijajah Inggris, Bu. Di sekitar Jogja, Solo, Grobogan ini pernah dijajah Inggris. Ada panglima perang namanya Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Dia perang melawan penjajah, kemudian dia mati. Setelah mati, dimakamin di jejeran Jogja. Hari ini pahlawan ini silsilahnya dicuri orang, sejarahnya diambil, silsilahnya dibolok-belokin, bukan orang Jawa. Katanya dia orang berasal dari Yaman, Balawi katanya. Padahal dia asli orang Jogja, dia asli orang Jawa. Apa maksudnya itu? Mengambil-ngambil tokoh yang dia asli daripada pahlawan Jawa, tapi kemudian ketika dia mati dalam membela orang Jawa, akhirnya sekarang jadi orang Yaman. Aneh apa tidak? Aneh. Ini yang harus diperhatikan. Kalau kita tidak hari ini tidak peduli terhadap sejarah kita yang dibelok-belokkan itu, nanti anak cucu kita nyangka kita ini orang Jawa nggak punya pahlawan. Leluhur kita orang-orang yang pecundang semua, nggak ada yang berani mati, nggak ada yang berani perang melawan penjajah. Kenapa? Buktinya itu yang jadi pahlawan, jadi ulama besar semuanya dari Yaman. Lah orang Grobogannya mana? Orang Seragennya mana? Orang Wonogirinya mana? Orang Karanganyarnya mana? Orang Solonya mana? Kagak ada. Padahal yang mati jadi pahlawan itu sudah nyata asli orang Grobogan, sudah nyata asli orang Seragen, sudah nyata asli orang Jogja. Tetapi karena orang Grobogan, orang Jogjanya ini enggak peduli sama makam leluhur, sejarahnya dirubah di Wikipedia diam saja, maka 50 tahun yang akan datang anak cucu kita sudah tidak lagi mengenal bahwa ada pahlawan dari orang asli Grobogan, ada pahlawan dari orang asli Karanganyar, ada pahlawan dari orang asli Boyolali, ada pahlawan dari Jogja. Tidak lagi mengenal. Kenapa? Karena yang jadi pahlawan buktinya makamnya semuanya marganya bukan marga Jawa. Namanya Sumodiningrat, tetapi bin Yahya. Masa iya namanya Sumodiningrat dia bin Yahya? Di mobil saya dari Seragen tadi itu disuruh mampir, diminta mampir oleh Gus Kodri. Kita dikasih makan, enak sekali makanannya di resto apa namanya itu, Sukarasa. Masya Allah, baru itu saya makan ikan enak sekali. Ibu pengen beli besok, jangan gratis kayak saya. Di resto Sukarasa. Dari resto Sukarasa masuk mobil, ada yang ngebel. Katanya, kata santri saya, Abah ini ada orang Panjalu ngebel, katanya pengen bicara, sudah ngebel tidak diangkat-angkat sama Abah. Mungkin saya lagi sibuk atau lagi ngajar ngaji. Kalau lagi ngajar ngaji saya nggak angkat telepon presiden kayak apa kayak, nggak saya angkat, kecuali ketua PWNU saya angkat kalau ketua NU itu. Tapi kalau presiden saya biarin aja. Kenapa? Karena memang presiden nggak pernah nelpon saya. Tapi kalau ketua PW saya langsung angkat karena pimpinan saya wa ulil amri minkum.